Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Sekarang kita lanjutkan ke pick a card. Ini tentang no contact. Oke, kalian bisa dealkan dengan orang yang tidak berkomunikasi. Jangan percaya tarot ya, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi dari tarot aku ini sebagai payung sebelum hujan kita semua ya, termasuk aku juga. Oke, tetap ikhtiarnya kepada Tuhan masing-masing ya. Ini hanya sebagai mengambil energi di bawah alam sadar. Oke, kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, aku kasih waktu 3 menit. Silakan kalian bayangi orangnya, didealkan. Oke. Didealkan. Oke, 1 menit lagi ya. Dibayangi. Oke. Kita mulai ya. Deck 1, deck 2. Kalian dealkan. Oke. Aku akan pilih deck. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan apa yang dia rasakan selama tidak hubungi kamu. Difikirkan orang yang milih deck 1 ya, apa yang dia rasakan selama tidak hubungi kamu. Apa yang dia rasakan selama tidak hubungi kamu. Apa yang dia rasakan selama tidak hubungi kamu. The Moon ya, ini energi dia. Jadi ada rasa takut dan rasa bingung ya, dan aku lihat dia bermimpi juga ya tentang kamu ya. Selama tidak menghubungi kamu tuh dia teriang-iang tentang kamu, tapi dia ada rasa takut untuk hubungin kamu ya, aku lihatnya. The World, Ace of Wands, and the King of Swords. So sini bang, Garfield, sini sayang. No, mamam no. Ya, aku lihat di sini. Garfield, sini nak. Sini. Sini. Garfield. Bentar ya. Hai guys, kucing aku pakai AC dulu. Udah. Bobo deh. Bobo pakai AC. Udah bobo abang. Udah bobo udah pakai AC udah. Iya, pintar ya. Bobo dah. Oke. So guys, yang dia rasakan selama tidak hubungin kamu ya, dia coba ikuti intuisi dirinya dia juga ya, walaupun ada rasa takut. Ada rasa takut ini bisa 2 kemungkinan ya, ada 2 cara. Bisa dia takut akan dunianya dia untuk komunikasi lagi dengan kamu, atau dia bermimpi
menghayal, bisa memulai komunikasi lagi dengan kamu, ya, memulai kehidupan baru. Sini ya bang, ya, aku lihatnya kayak gitu. Dan sini nak, nanti kita lihat clarify-nya ya. Aku lihat memang dia coba untuk mengendalikan sih, ya, mengendalikan percintaannya dia dengan orang baru nih. Jadi selama tidak komunikasi dengan kamu, yang dirasakan ya menikmati dramanya dia, tapi ada rasa takut juga, ya, rasa takut juga. Tapi ini lebih ke dalam perasaan ya, jadi kayak hasrat, ya, jadi kayak dia tuh ingin menguasai dunia hasratnya dia tentang seksual, kebebasan gitu ya. Karena maaf kata ya, karena the temperance, jadi dia nggak ada, sorry to say, ya, bisa jual harga dirinya dia lah. Dia lakukan segala cara, dan dia menjadi arogan ya dengan orang baru ini, lebih mengontrol, lebih mengendalikan, ya, lebih menguasai. Jadi kayak dia tuh nggak mau lagi terkengkang seperti dengan kamu, ya. Ini aku lihat energinya. Jadi selama dia tidak komunikasi sama kamu, dia rasakan ya ada rasa takut sebenarnya tentang dunia seksualnya dia. Tapi dia lebih mengikuti intuisi hayalannya, ya. Jadi kayak kata hatinya, ya udahlah, nikmatin aja, adanya seperti ini, ya udah nikmatin gitu ya. Karena dia orangnya keras kepala, egois, angkuh, sombong, ya, arrogance juga, ya. Kita lihat dari clarify-nya. Aku akan cari kartu lain untuk clarify. Bentar guys, kita coba untuk clarify dari apa yang dia rasakan selama tidak komunikasi dengan kamu. Jadi nomor 1 ini ya memang pemain drama ya. Kita lihat clarify-nya. Ya, jadi dia ingin bangkit, ya, ingin bangkit dari kehidupannya yang stuck, harapannya yang stuck. Jadi selama dia dengan kamu tuh, dia merasa apapun yang dia inginkan tuh kayaknya tertahan, ya, nggak bisa disalurkan. Dan dia tuh kayak gambling ketika hidup dengan kamu. Itu perasaannya dia, ya, tuh. Jadi kalau aku lihat apa yang dia rasakan, ya dia coba untuk memakai topeng juga ya dalam kehidupan barunya sekarang. Jadi dia coba untuk mengikuti intuisinya, merasakan atau menikmati dunia dramanya dia, ya, yang penuh dengan seksual. Walaupun berat ya, beban ya dunia yang dia mulai sekarang nih, karena kan penuh kebohongan ya, penuh kepalsuan. So ya, the Hermit, the Temperance, and the Nine of sorry, seksi banget, the Nine of Wands. Jadi kalau aku lihat memang dia masih menyimpan ya perasaannya dia ke kamu, masih ada rasa sebenarnya. Dan dia sadari ya kalau ya suatu hari nanti dia akan komunikasi sama kamu sih. Dia tahu hal itu. Dan aku lihat di sini dia coba untuk menyimpan perasaan kerinduannya dia ya ke kamu. Aku lihatnya kayak gitu. Ditambah lagi dia kan sedang menikmati dunia dramanya dia ya, perannya dia. Jadi memang dia lagi menikmati kehidupan yang penuh dengan seksual, hasrat ya, aku lihatnya. Dan dia merasa dengan kamu kan apapun yang dia inginkan tuh kayaknya kayak tertunda, kayak apa sih namanya,
terhalang gitu ya. Padahal kan apa yang dia inginkan selama dengan kamu tuh ada aja. Jadi dia tipikalnya memang kurang bersyukur. Dan aku melihatnya dia coba untuk bangkit ya setelah tidak komunikasi dengan kamu. Coba untuk bangkit dari kehidupannya yang stuck. Itu perasaannya dia ya. Karena sini ada ten of cups ya. Jadi dia memang terkadang mimpi tentang kamu ya, tapi dia coba untuk apa sih namanya, dia endingkan. Padahal dia masih menyimpan perasaan rasa rindu, kangennya sama kamu ya, masih menyimpan. So kita lihat lagi dari Ace of Wands ya. Oh, seksi banget sih. Oke, di sini ada The Lovers tuh ya. Yang dicari sama dia ya sesuatu yang berbau tentang seksual, fisik. Jadi kalau bagi dia tidak ada sentuhan, tidak ada kebersamaan secara fisik ya, bagi dia itu bukan cinta, bukan hubungan. Jadi yang dia utamakan adalah yang berupa fisik. Dia orangnya logika. Kalau nggak ada fisiknya dia nggak mau gitu, rugi ibaratnya gitu ya. Karena dia bertaruh, aku lihat. Dan di sini dia coba untuk membuka lembaran dengan siapapun ya, harus ada tentang seksualnya. Kalau enggak dia nggak mau rugi ya. Dia nggak mau rugi tipikalnya. Dia harus dapat untung juga ya, aku lihatnya. Apa Miti? Dan wow ya, the world ya, yang di dunianya dia tuh, yang di pikirannya dia tuh ya tentang fisik guys. Jadi selama tidak komunikasi sama kamu, satu sisi kalian memang long distance, ini bisa ya, karena ada the world dan juga ada the worldnya 2, aku lihat juga ya, dan ada the hermit juga yang berseberangan. So yang difikirkan adalah ketika memulai kehidupan itu atau sebuah hubungan harus berupa fisik, dan dia nggak mau rugi ya, harus saling menguntungkan ya, first word. Dan satu sisi selama tidak komunikasi dengan kamu, yang dia rasakan sebenarnya ya ada rasa kangen ya, karena kan satu sisi kalian ini long distance, jadi merasa lelah dalam penantian, merasa capek, tapi juga kangen adanya fisik dengan kalian ya. Dia antara ingin mempertahankan komunikasi lagi sama kamu, atau enggak nih, dilema sih sebenarnya ya, karena ya dia sia-sia mempertahankan logikanya dia, karena dia pikir yang dekat itu yang terbaik, dia pikir seperti itu ya. Ternyata membuat dia lelah juga, membuat dia capek ya. So kita lihat apakah dia akan hubungin kamu lagi dalam 100 hari. Jangan percaya tarotnya ya, ini bisa cepat atau lambat dia hubungin kamu. Wow, the devil ini pakai alam bawah sadar ya, dia menggunakan nih dengan, sorry to say ya, bisa penyakit ain. Jadi kayak kecemburuan dia gunakan untuk mengirim energi sama kamu ya, energi negatif. Terus juga tentang ambisi, dendam, ini negatif ya. Kalau yang pertama nih ada sih untuk komunikasi sama kamu ya, tapi di bawah alam sadar dulu dia ingin menguasai kamu. Jadi pengennya kamu yang ngejar dia, pengennya dia seperti itu. Tuh, Nine of Pentacles.
Guys, dia hanya memikirkan dirinya dia sendiri ya. Dia mantau kamu sih ya, dan dia juga ingin kembali sama kamu karena melihat kamu sudah bahagia dengan karirmu, dengan kehidupan kamu, dan dia ingin membuat kamu tuh ragu ya, meraih kesuksesan. Dia maunya kamu mikirin dia terus nih ya, dan dia melihat kamu memang seseorang yang memang pantas untuk dia sebenarnya, tapi sifatnya dia ini kan drama dan selalu pakai topeng ketika dia memulai satu hubungan ya. Dia merasa nggak bersyukur juga, dan dia kangen sebenarnya sama kamu, tapi dia juga lelah menunggu kamu gitu penantiannya, dan dia ingin komunikasi sama kamu lagi atau tidak 100 hari. Kalau dilihat sih dia lagi ambisi dengan dirinya, walaupun ada, tapi yang difikirkan adalah karirnya dia. Jadi kayak gini loh, ya gue sibuk, dan dengan egonya ya dia bilang nggak ada waktu, padahal kangen sama kamu ya. Dan bisa saja dia datang ke kamu ataupun komunikasi dengan kamu tuh ingin membuat kamu cemburu, sehingga dia memberikan energi negatif buat kamu ya, mempengaruhi alam bawah sadar kamu nantinya. Dan di sini aku lihat memang bisa juga memakai ilmu hitam, pelet segala macam ya, karena untuk kepentingan dia sendiri. So, apakah dia akan hubungin kamu dalam 100 hari? Lagi ambisi sama dirinya deh, aku lihat. Walaupun ada juga percuma gitu loh. Kita lihat ya. Karena dia nggak akan mau ngalah gitu loh. Egonya tinggi banget ya. Tuh, Ace of Cups, Ten of Pentacles, Strange. Dia merasa gini loh. Dia tahu ya kalau kamu juga masih cinta sama dia, masih kuat koneksinya, dan dia juga rasa cintanya tinggi sama kamu sebenarnya dalam gitu. Tapi karena egonya, keserakahannya inilah yang membuat kalian ini berpisah ya, dan juga niat tidak baiknya dia. Kalaupun kalian dipertemukan lagi oleh ilahi nantinya, tapi sifat dia itu hanya ingin kesuksesan, kestabilan hidupnya dia sendiri ya. Dan ujungnya nanti hubungan kalian hanya menggantung. Ya, tidak ada tidak ada ending yang membahagiakan karena menggantung ya hubungan kalian ke depannya. Dan yang dia pikirkan hanyalah dirinya dia sendiri itu ya. Kebahagiaan, Three of Cups, The Knight of Pentacles. Guys, aku bilang ya, walaupun dia datang sama kamu ya, bilang kangen bla bla bla, tapi ujungnya dia ingin stabil sendiri kehidupannya. Tapi kalau ada masalah dengan kamu, alasannya dia capek, dia kerja, dia jauh, bla 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 ya. Jadi dia ingin membuat kamu tergila-gila, ngejar dia kembali karena dia butuh koneksi kamu. Tuh ya, dia memikirkan kamu ya, menggunakan alam bawah sadar. Ini jelas banget, Seven of Cups and the Moon and the King of Cups. Jadi dia telepati sih ya, Empress kamu. Dia telepati kamu, dia coba memikirkan kamu karena untuk kepentingan dia pribadi. Keep an open mind, let go of the control issue, and worth waiting for. Your soulmate might differ from usual type and expectation. Ya, dia selalu mencari-cari ya. Jadi kalau sama kamu lagi bermasalah, ya dia cari yang berbeda dengan kamu. Karena untuk kepuasan aja sih. Dan selama tidak komunikasi sama kamu ya, tetap membuka lembaran baru ya dengan orang lain manapun nih. Dan dia coba untuk ngikutin permasalahan ini selesai ya gimana jalannya aja, dan dia menunggu waktu yang tepat. Tapi dia gunakan juga dengan telepati ataupun spiritualnya dia. Secara tidak communication, dia tahu ya kamu layak mendapatkan cinta. Dia memandang kamu dari kejauhan ya, selama tidak komunikasi, selama berpisah ya,
Dia melihat kamu tuh ya sudah banyak berubah, lebih cantik, lebih ganteng, ya lebih bahagia yang dia lihat. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kamu yang nomor 1. Tetap semangat ya. Kalau dibilang apakah dia akan hubungi kamu, I don't think so for now ya, karena dia mikirin ambisinya dia sendiri ya, nafsu birahinya dia untuk meraih kesuksesan dia. Jadi dia memang orang yang nekat akan lakukan apapun walaupun sampai menjual harga diri lah, ibaratnya seperti itu ya, aku lihatnya. So kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Apa yang dia rasakan selama tidak komunikasi, tidak hubungi kamu? Apa yang dia rasakan selama tidak hubungi kamu? Apa yang dia rasakan selama tidak hubungi kamu? Apa yang dia rasakan selama tidak hubungi kamu? The King of Cups in the reverse. Wow, spiritualnya dia berantakan ya, dan percintaannya dia juga, perasaannya sudah berantakan, nggak fokus ya tentang apapun. Jadi yang dia lakukan ya ambisi aja, obsesi, malah menjadi posesif, ketakutan diri yang dia rasakan. Oh my god, today fail ya guys, ini nggak baik ya. Jadi ada rasa dendam yang sangat dalam, ini lebih parah dibanding nomor 2 ya. Kita lihat apa yang dia rasakan selama tidak hubungi kamu. Page of Wands, labil ya. Jadi yang dirasakan adalah emosi, dendam, ibarat dendam kesumat ya. Karena ya dia udah nggak bisa lagi bermain atau mempermainkan perasaan kamu ya. Dan dia kalau untuk percintaan juga udah nggak bisa lagi serius. Aku lihat penuh amarah, penuh dendam ya, dan juga penuh energi negatif ya. Bisa saja dia mencari ya kayak ajaran-ajaran sesat ya. Ini aku ngelihatnya ya. Jadi kayak dia ingin menikmati hidupnya bebas, berpetualang, belajar sesuatu ya yang membuat dia tuh merasa semangat ya bagi dia. Padahal kalau kita lihat energinya ini tidaklah baik. Karena kenapa? Ya karena menjadi orang yang labil, tidak ada keseriusan, tidak ada masa depan yang pasti ya. Dan aku lihat di sini Strange, Five of Swords, oh my god, Five of Cups, The Hangman, Eight of Pentacles. Oke. Aku lihat juga pekerjaannya dia ini kacau ya. Jadi predikatnya ini menggantung. Kalau aku lihat predikatnya sudah buruk sih. Ya, jadi makanya dia menjadi orang yang obsesi, antagonis, pokoknya kalau nggak sejalan sama dia, yaudah dia pergi gitu loh, dia tinggalin. Dan aku lihat dia masih terperangkap dalam kisah masa lalu ya, belum bisa move on sama kamu sih sebenarnya, tapi dia coba untuk lepaskan ya, walaupun ini membuat dia lelah, kacau ya. Dia coba untuk bisa kuat menghadapi perasaan gejolak dari logikanya dia sendiri. Ini posesif ya, kalau aku lihat posesif banget, posesif akan perjalanan hidupnya dia sekarang. Jadi kayak gue pengen bebas aja gitu loh, nggak ada hubungan yang dia rasakan ya selama tidak komunikasi dengan kamu ya, yang nomor 2. Tuh, Four of Pentacles, Seven of Cups, tuh, Nine of Pentacles. Jadi dia nih bermain gambling ya dengan impiannya dia, padahal dia udah stabil hidupnya
tapi dia pertaruhkan untuk hayalan ilusinya dia, karena dia ingin sukses sendiri ya, ingin bebas. Pada akhirnya dia posesif pada kehidupan. Jadi orangnya kalau dibilang baper bisa gitu ya, gampang emosional juga. Terus ya kalau dibilang arogan juga iya, jadi udah nggak ada empati ya. Di sini dia menjadi dendam, terus juga marah, kesal, cemburu, serakah ya. Dan dia juga belajar tentang sesuatu ya di sini ya, belajar ya tentang ajaran-ajaran sesat ya, untuk meraih perjalanan dia tuh lebih sukses itu menurut dia ya. Jadi kayak dia tuh dendam dengan kehidupan, labil. Nine of Cups, The Devil lagi guys. Ini yang nomor 2 parah banget, seriusan, lebih parah dari yang nomor 1 ya. The Devilnya 2, marah, dendamnya nih parah banget guys ya. Terus juga kecemburuannya parah akut nih, cemburunya parah akut. Dan dia juga terikat ya, terikat dalam hubungan toksik ya, yang labil, ataupun terikat dengan ilmu hitam ya, karena kebebasan, ingin meraih sesuatu, atau kayak ini apa sih namanya, kalau aku lihat dia ini cemburu ya, obsesi dengan keinginannya dia, sehingga dia berani melakukan apapun, termasuk ya menjual agama. Ini bisa aku lihat yang nomor 2 ya. Jadi kayak ya dia belajar juga nih tentang ajaran-ajaran sesuatu ya. Ini yang aku lihat ya dari energinya. Ya kalau dibilang kalau pesugihan atau apa untuk sukseskan dirinya, bisa saja sih ya, karena dia merasa udah nggak perlu lagi cinta-cintaan. Yang penting dia punya uang, harta, meraih impiannya, udah cukup ya. Dia bertaruh untuk meraih keinginan dia. Oh ya. The Emperor. Ini orang memang obsesi dengan dirinya dia sendiri ya sekarang. Setelah tidak komunikasi dengan kamu, jadi dia ambisi pada kehidupan, dendam, ingin meraih cita-citanya dia, keinginan dia dengan cara apapun ya. Dan dia merasa nggak bersalah melakukan hal itu, karena dia merasa inilah jalan gue, ini hak gue, lo nggak bisa larang gue, ini kehidupan gue, ini yang dia lakukan. Ini orangnya juga pemarah ya, gampang banget emosional tuh. Nine of Swords, Page of Swords. Kenapa dia jadi seperti itu? Coba. Karena dia mantau kamu sudah sukses, dan dia stres tentang keuangan, dia depresi tentang karir ya. Dia terancam juga nih tentang masa depan dia. Seven of Pentacles, Six of Wands, and the Page of Cups tuh ya. The Queen of Cups, dia masih mengingat kamu guys ya. Tuh, kamu membawa keberuntungan buat dia loh, aku lihat ya, membawa keberuntungan buat dia karena kamu komitmen membayar karma baik dan buruk, terutama tentang masa lalu ya. Ini membuat dia ingin kembali sama kamu, tapi dia pendam dulu ya. Kenapa? Karena dia masih ada keinginan untuk sukseskan karirnya dia. Dia tanam, tapi dengan cara nggak baik, otomatis kalau aku lihat ya menjadi negatif
Ya, jadi labil ini orang. Kita lihat apakah dia akan hubungin kamu dalam 100 hari. Ya, kalau dia ingat kamu sih ingat aja, cuman dia lebih fokusnya ke kehidupan dia ya. Jadi kayak pengembara loh, nggak punya apa-apa, tapi bergaya hedon gitu. Energinya nggak enak. Yang nomor 2 ya, serius energinya nggak enak, penuh dengan dendam, energi negatif, toksik juga. Ya, dia marah karena kemenangan, kesuksesannya dia ini, stres sekarang, dia banyak masalah. Apakah dia akan hubungi aku dalam 100 hari ke depan? Three of Wands, ada rencana. Dia rencana sih, ada. 100 hari, itu kan 3 bulan ya, antaranya. So, ini Three of Wands. Ada rencana untuk komunikasi lagi dengan kamu. Tuh, ya. Yang sudah putus hubungan. Karena kamu juga sudah banyak belajar dalam meraih journey hidup kamu. Ini membuat dia tuh cemburu sama kamu, membuat dia marah. Sekarang aku tahu kenapa dia menjadi the devil double, karena dia dendam melihat kamu. Ya, kamu sudah banyak belajar, banyak kritik, tapi dengan kebenaran. Ini membuat dia tuh kesal. Maka dia akan hubungin aku dalam 100 hari ini. Seven of Pentacles. Dia menunggu waktu yang tepat ya untuk bisa komunikasi sama kamu. Ada rencana sih, tapi belum bisa dia lakukan karena dia harus membangun dulu ya tentang perjalanan hidupnya dia. Karena aku lihat di sini juga dia mengalami kehancuran ya dengan orang baru, dan ini adalah takdir, karma. Nine of Wands, the Knight of Cups, the Wheel of Fortune, Ace of Cups, and the Tower. So, ya, dia harus belajar tentang kehancuran, tentang jatuh bangun kehidupan. Karena orang barunya ini juga ada triparty. Ini adalah karma ya, dari cara dia menyimpan hubungan dia dengan orang baru ini secara diam-diam. Ya, kan selama tidak hubungin kamu, dia menggantung nih. Ya, gantungkan harapan, perasaannya kamu ke dia. Walaupun ya dia juga masih ada harapan gitu ya, tapi kecewa gitu. Dan dia terperangkap dalam cintanya dengan orang baru, dengan harapan akan lebih bahagia, lebih baik karmanya, ya lebih sukses. Tapi ternyata ini menjatuhkan dia. Ya. The Wheel of Fortune, the Three of Wands. Yap, dia ada rencana untuk komunikasi sama kamu, tapi menunggu lagi. Karena kamunya sudah fokus ya tentang meniti karir. Ini yang membuat dia dendam, makanya akan lakukan segala cara untuk meraih keuangan besar dan jabatan. Kenapa? Untuk menunjukkan ke kamu. The Sun, Ten of Cups, The Lovers. Tuh ya. Dia masih cinta sama kamu, masih sayang, mengenang kebahagiaan di masa lalu dengan kamu. Dia juga coba untuk menggali journey-nya dia nih, kehidupannya dia, walaupun masih dikelilingi kabut ya, tapi ada keinginan. Tapi kamunya di sini malah sudah membatasi diri ya, kayak udah banyak belajar gitu, apalagi mencapai journey hidup kamu. Sini, kamu sudah tahu gitu loh caranya bagaimana. Dan ditambah lagi, kamu sudah tahu perselingkuhannya dia. Kamu pintar, dia anggapnya seperti itu. Ya, ini membuat kamu hancur sih. Makanya kamu menjadi orang yang ya antagonis, tegas gitu ya, nggak mempunyai prinsipal sekarang.
dan dia merasa mati kehidupannya. Jadi kayak kehidupannya udah hampa, dan kamu juga udah mutusin ke dia gitu loh, udah nggak mau lagi hubungan dengan dia kalau dia masih berselingkuh. Udah semuanya sudah ending, sudah hancur, kamu terima. Dan kamu banyak belajar tentang kehidupan, tentang komitmen, tentang perselingkuhan. Makanya dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa membangun lagi nih ya koneksi dengan kamu. Dia memang harus butuh kesabaran, bisa 7 bulan, 7 tahun ya, bisa kembali lagi sama kamu gitu ya. Four of Cups, seksi lagi, star ya, aku lihatnya. Dan sebentar ya guys, dan aku lihat memang ya dia kecewa sih ya, bosan juga dengan orang-orang sekitarnya dia, ternyata tidak memberikan hasil yang sempurna gitu loh ya. Dan dia coba untuk bisa mengimbangi nih temperance ya, coba untuk bisa mengimbangi perasaannya dia dengan orang-orang sekitarnya dia, karena kan dia tidak mau ada komitmen, tapi dia selalu mengungkapkan dengan siapapun tuh yang dia jalani, oke, kita sampai nikah, padahal dia enggak ya, bullshit gitu ya, karena dia menginginkan kesuksesan dirinya dia sendiri. Ini yang aku lihat seperti itu ya. Eight of Cups, pada akhirnya kesuksesan yang dia raih pun dia kecewa ya. Dia coba untuk move on, meninggalkan ya kebahagiaan sesaat ya dengan orang ketiganya, karena sudah menghancurkan kebahagiaan yang sempurna sama kamu, terus hadirnya orang ketiga karena fisik, pada akhirnya dia hancur sendiri ya. Dan sekarang dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali lagi sama kamu gitu ya. Dia bermimpi, dia masih mengenang kamu ya, ingin kembali lagi sama kamu, tapi memang butuh waktu, dia sadar itu. Dan dia sangat beban banget ya, lelah banget ketika dia mengambil keputusan menikah dengan orang baru gitu ya. Sebagian sudah yang menikah ataupun memulai kehidupan dengan orang baru. Lelah, capek, karena banyak sekali keributan ya, tentang agama, tentang masa depan, tentang keuangan ya. Dan sini dia bisa aja sih bermimpi ingin kembali ke kamu tuh dengan karakter yang baru, bisa saja seperti itu ya, aku lihatnya. Tapi dia mengalami kehancuran ya tuh, hubungannya dengan orang baru ya, karena ada triparty terus menerus, dan ini adalah karma dari cara dia memberikan cinta, janji ya dengan orang-orang yang dia temui. Dan dia posesif banget. You deserve love, true love, honeymoon, heart to heart conversation. So dia sebagian sudah ada yang menikah atau tinggal bareng dengan orang baru, tapi tidak ingin dikengkang, atau dia menjadi posesif ya. Ini juga efek dari ilmu hitam bisa, atau dia melakukannya juga sama gitu ya, untuk bisa menguasai siapapun yang dia hadapi agar bisa menuruti keinginan dia. Dan kalaupun dia ingin komunikasi dengan kamu ya, dia harus bisa setara levelnya dengan kamu, karena kamu sudah memiliki suatu kedudukan yang lebih baik, yaitu lebih jujur, lebih tegas, lebih berani ya. Dan di sini you deserve love, true love, and honeymoon ya. Dia memang merasakan cinta sejatinya adalah kamu. Dia ingin banget kembali ke kamu ya, menikmati lagi kehidupan bersama dengan kamu, tapi semua menunggu waktu, karena dia harus bisa menggali ya masa depannya dia sendiri sekarang tanpa kamu. Makanya dia banyak depresi, stres tentang keuangan ya, tentang
karir. Kenapa? Ya karena sifatnya dia yang ingin menguasai, ya, ingin bebas aku lihatnya. Dan dia harus bisa bicara dari hati ke hati ya. Kalau memang dia pengen sesuatu halnya positif, optimis ya, tapi dia harus bisa jujur dengan hatinya dia sendiri gitu loh. Kalau yang dia lakukan itu selama ini salah ya, karena dia menggunakan segala cara untuk meraih kesuksesannya dia. Bahkan ya dia menjadi orang yang sangat manipulasi ya, tentang keuangan, tentang kehidupan. Aku lihat ya kayak gitu. Oke. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Don't skip iklan channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.